Dua buah cermin diletakkan saling berhadapan dengan sumbu utamanya berimpit. Cermin A cermin A adalah cermin cekung dengan jarak fokus 23 cm. Jadi ini diketahui yang pertama itu ada fokus cermin A 23 cm. Cermin B adalah cermin cembung. Oke, cermin cembung ini berarti fokusnya berharga negatif. Dikasih tahu jari-jari kelengkuan 31 cm. Berarti itu RB. Dia pakai negatif karena dia cermin cembung. 31 cm. Maka fokus B-nya ini setengah dari RB ya. Berarti ini kalau dihitung berarti sama dengan min 15,5 cm. Jarak antara kedua cermin adalah 31 cm. Berarti itu D, jarak pisah antara dua cerminnya 31 cm. Dengan posisi benda berada pada 24 cm di depan cermin A. Itu berarti SO-nya, jarak objeknya 24 cm di depan cermin A. Proses pembentukan bayangan terjadi pada cermin A, dan bayangan dari cermin A menjadi benda bagi cermin B. Tentukan A. Hitung jarak bayangan akhir yang dibentuk dari cermin A. Jadi dia nanya bayangan akhir yang dibentuk dari dua buah cermin ini. Jadi kalian nanti prosesnya ada dua. Yang pertama, cari dulu bayangan dari cermin A. Ya kan nih tadi nih. Pembentukan bayangan terjadi pada cermin A. Nanti pakai S. Rumusnya pakai ini 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI gitu ya. 1 per SI. Nah, SI itu jarak bayangan. SI ini saya pakai rumus cepatnya SO kali F per SO kurangi F. Nah, soft. Yang atasnya itu perkalian, yang bawahnya pengurangan. Oke. Nah, sekarang kita masukkan dulu. Jadi nanti SI-nya sama dengan SO yang A ya, ini ya, dikalikan FA dibagi dengan SO yang A dikurangi dengan FA. Ini SO yang A nih, ini 24 cm nih. Jadi SI-nya sama dengan SO yang A-nya 24 dikalikan fokus yang A 23 dibagi 24 dikurangi 23. Angkanya enak sini. SI-nya sama dengan apa nih, 24 kali 23. Waduh, ini angkanya besar sekali nih. 24 dikali 23. Ini saya gunakan kalkulator saja ya, karena kepala saya juga pecah hitung perkalian nih. 24 kali 23. Tapi kalau di sekolah kalian ngerjakan di buku-buku latihan atau ulangan sih enggak boleh ya. Kalau latihan sih jangan dibiasakan, takutnya nanti pas ulangan jadi tidak terbiasa. Cuman saya kan tidak sedang ulangan, saya hanya menjelaskan proses berpikirnya aja ya. Jadi ini berapa tadi? 552 cm. Buset. Nah, ini yang bikin soalnya kayaknya nggak sehat nih otaknya nih. Jawab benar selisihnya nih. Ya udah nih ya. Jadi jarak bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung ini 552 cm. Jadi kalau kita lihat, tunggu dulu. Oke, dah. Ini bayangan ini menjadi benda bagi cermin 2 nih. Bayangan dari cermin 1 jadi benda bayangan cermin 2. Bayangan pada cermin 1 menjadi benda untuk cermin 2. Jadi SO yang B nya itu sama dengan SI yang A. Ini SI yang A ya.
SI yang A, SIA, SIA, SIA. Nah, itu nilainya 552 cm. Jauh juga ya. Oh, belum. Ini, lupa. Saya jelaskan D. Ini D ini jarak pisahnya. Ini kan dihitung dari cermin A. Jadi kalau dihitung dari cermin B, SOB-nya ini berarti SIA ditambah dengan D. Berarti SOB-nya sama dengan 552 ditambah dengan 31. Berarti SOB-nya sama dengan 583. Bentar. Nah, kalau saya ilustrasikan secara kasar ya gini posisinya. Nah, ini kan cermin A, cekung ya. Ini cermin B, cembung. Jadi mereka ini terpisah sejauh 31 cm. Ini gambarnya tidak presisi ya. Yang kemudian dia berada di benda nih sini 24 cm kah tadi? Coba saya tengok. Ya, 24 cm ya. Nah, ini SOA. Sorry. SOA-nya. Nah, SOB-nya nanti berada di sini. Ini SIOA-nya. Jarak bayangan yang diciptakan oleh cermin A. Jaraknya ini 552. Sekali lagi ini tidak presisi ya. Karena 31, 24, 552 saja seperti ini jaraknya. Ini benar-benar tidak presisi. Makanya kalau dihitung dari sini sampai sini, ini jadinya SOB-nya sama dengan 583 cm. Makanya saya bilang yang bikin soalnya ini emang agak lain nih otaknya nih. Angkanya terlalu besar, atau mungkin saya yang otak saya agak lain, mungkin salah perhitungannya. Coba dicek lagi. Apakah di sini saya ada salah perhitungan, atau mungkin saya masukkan angkanya salah. Mohon di cross check juga. Mungkin otak saya juga yang salah. Ya, oke. Ini udah dapat. Selanjutnya kita hitung SIOB-nya. Nah, rumusnya sama aja. SIOB, SI yang B-nya. Berarti nanti SOB pakai FB ya. Per SOB. Ini dikurang. Ini rumus cepatnya. Jadi nanti SIB-nya sama dengan SOB-nya berarti 583 dikali dengan FB-nya berapa, fokus B-nya. Ini masukkan tanda negatif ya. Negatif 15,5. Negatif 15,5. Ya kan, ini emang angkanya emang agak menyebalkan juga nih. Ya, jari-jarinya. Kemudian ini dibagi dengan SOB-nya 583 dikurang min 15,5. Jadi nanti jadi plus dia. Ya kan? Ini kalian kalikan 583 dikali 15,5. Ini menyebalkan juga nih perkalian angka seperti ini. Ini dikali dengan 15,5. Buset, 9.000. Negatif 9.000 36,5 dibagi dengan 583 ditambah 15,5. Spread 598,5. Maka SIB-nya sama dengan 9036 dikurang 5 dibagi dengan ini. Negatif 15,098 cm. Nah, ini dia. Nah, berarti kalau kita lihat nanti bayangannya itu akan terbentuk di sini. Negatif itu artinya dia di belakang ya. Negatif ini artinya di belakang cermin. Saya kasih keterangan. Artinya di belakang
cermin. Nah, jaraknya ke cermin, cermin B ini ya, cermin cembung ya di sini ya. 15,098 cm. Jadi dia nanti letaknya di sini. Ya di sini dia. Nih. Nah, nih. Ini adalah 15,098 cm. Ini si SIB-nya. Itu. Oke. Nah, jadi dia letaknya di sini bayangan akhirnya. Ini hanya sketsa kasar ya. Kalau sketsa detailnya itu silakan klik link yang ada di deskripsi, karena kita akan menjawab soal yang begini. Lukiskan bentukan bayangan dengan menggunakan pen skala untuk perspektif yang sesuai. Jadi ini ya emang kita harus bikin gambar yang sesuai. Cuman itu tadi angkanya ini agak sakit nih yang bikin soal, karena 552. Ini skalanya 31 loh. Emang nggak sehat nih kayaknya yang bikin soal otaknya nih. Ya udahlah, kita ikuti aja lah maunya seperti apa gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Semoga bisa diikuti proses berpikirnya ya. Atau kalau saya ada salah masukkan angka atau ada salah pengguna rumus, silahkan di komen, silahkan di cross check lagi. Karena saya juga manusia biasa yang punya kesalahan. Oke, sampai berjumpa di video yang B. Silahkan klik link yang ada di deskripsi jika ingin melihat soal yang B ini. Saya akan kasih penjelasannya di video yang lain. Nah, oke. Selamat belajar, sampai berjumpa di video-video lainnya lagi. Dadah.